Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai acara Maname Rema pada pagi hari ini sebagai bekal bagi perjalanan hidup kita, menyertai semua aktivitas kita dari pagi sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui acara Mana Rema pada pagi hari ini. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan yang mampu memberi kekuatan, menyertai dan menolong kami sepanjang aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Bimbang. Ya, jangan bimbang. Berbicara tentang kebimbangan, ini berkaitan juga dengan sesuatu yang membawa keraguan-raguan di dalam hati dan pikiran kita. Seringkali kita ingin memutuskan segala sesuatu, kita melalui pertimbangan-pertimbangan yang tidak ada habis-habisnya, sehingga akhirnya kita bimbang, kita ragu-ragu. Seorang pemain bola ketika menendang bola ke penalti, jikalau dia ragu-ragu, maka dia tidak akan berhasil. Seorang petinju yang sedang bertinju, jikalau dia ragu-ragu, maka kesempatan dimanfaatkan oleh musuh, akhirnya dia akan kalah. Demikian juga seorang pemimpin, baik itu di sekuler, di sebuah perusahaan, ataupun seorang pemimpin rohani, sebaiknya semuanya itu tidak mengalami keraguan-raguan untuk mengambil segala sesuatu keputusan. Karena jikalau kita ragu-ragu, itu adalah awal kegagalan kita. Ya, kita tidak perlu ragu-ragu. Yang perlu kita berjalan pada jalan yang benar, dan kita yakin di jalan kita yang benar sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita baca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini sebuah statement, ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Raja Daud. Ya, dengan tidak ragu-ragu, berilah keadilan karena aku sudah hidup tulus di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini kunci keberhasilan Raja Daud. Ini kunci keberhasilan Raja Daud dapat menempatkan diri dekat kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 23, Raja Daud mengungkapkan sesuatu ungkapan yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, takkan kekurangan aku. Dalam semua aspek kehidupannya, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberikan jalan yang jelas, jalan yang berhasil. Namun yang pertama, Raja Daud di sini juga mengatakan, terutama tidak ragu-ragu, satu kemantapan. Dia yakin kalau Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Dia yakin jikalau dia bersandar kepada Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan pasti akan berhasil. Oleh karena itu Raja Daud dengan tidak ragu-ragu melaksanakan apa yang Tuhan minta dia kerjakan.
Mari saudara, selanjutnya kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Ini Tuhan menjumpai orang yang ragu-ragu. Sehingga Tuhan menyampaikan firman-Nya, ya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Berarti apa? Percayalah kepadaku dengan tidak ragu-ragu, karena aku sudah diberi, ya, kuasa di surga dan di bumi. Tuhan mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Ya, di sini kita bisa melihat Tuhan juga menekankan, jangan kamu ragu-ragu. Karena orang yang ragu-ragu itu adalah awal daripada kehancuran. Awal dari kehancuran. Bahkan dikatakan, di dalam situasi apapun, kita tidak perlu ragu-ragu. Karena apa? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat ke-16, jikalau kita suam-suam kuku. Ya, mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, orang-orang yang bimbang, yang tidak memiliki satu keyakinan yang jelas, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu suam-suam kuku, setengah-setengah, panas tidak, dingin tidak, ya, Tuhan katakan akan kumuntahkan. Tuhan tidak akan memberkati. Tuhan tidak akan menolong jikalau kita memiliki keraguan-raguan di dalam makna percaya kita kepada Tuhan. Tuhan minta kita ini memiliki percaya yang sungguh. Mari selanjutnya kita baca dalam Kisah pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Di sini Tuhan minta, ya, mengapa kamu itu masih ragu-ragu? Berikanlah dirimu, ya, supaya dibaptis, ya, dan lepas dari dosa-dosamu, supaya dosa-dosamu disucikan dan berseru kepada Tuhan. Bertobatlah bagi kamu yang masih ragu-ragu, karena engkau tidak akan menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Dalam situasi yang sulit pada saat ini, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disalahkan, banyak manusia yang ragu-ragu karena situasi yang sangat menghimpit dalam kehidupannya. Ekonomi susah, ya, pekerjaan tidak ada, perusahaan rugi, selalu diwarnai dengan rasa takut dengan adanya COVID pandemi yang tidak kunjung selesai ini. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini minta dan berharap kepada kita semua agar kita tidak ragu-ragu mengiring Dia. Percayalah dengan sungguh, kata Raja Daud, agar setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita yakin Tuhan ada beserta dengan kita.
Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kekuatan, dan Tuhan pasti melindungi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Jikalau pada pagi hari ini firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki percaya yang sungguh. Kami tidak ragu-ragu, kami tidak bimbang atas pertolongan-Mu. Karena Engkaulah yang memiliki kekuasaan di bumi maupun di surga. Untuk itu mari Tuhan meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Agar kami boleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar Mana Rema pada pagi hari ini, Tuhan berkati semuanya dengan tubuh yang sehat. Bagi yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah Tuhan hiburkan. Tuhan berikan sukacita di dalam sepanjang kehidupannya. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan segera Tuhan lalukan segala COVID pandemi dan muka bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi dunia ini. Dan Tuhan berikan pemulihan ekonomi bagi kami bangsa Indonesia, sehingga kami semua rakyat boleh menikmati hidup penuh sukacita, penuh damai, dan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.